balik lagi ke podcast Ngojek, ngobrolin program JKN. Saya Indah. Saya Devita. Kami dari Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Cabang Bandung. Nah Sobat JKN, penasaran nggak kita sekarang mau ngobrolin tentang apa? Nah kali ini tema yang akan kita kupas tuntas adalah tema yang lagi up to date, lagi hot-hotnya nih di kalangan peserta JKN, yaitu tentang antrian online BPJS Kesehatan. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang masuk untuk menjawab rasa penasaran dari Sobat JKN. Oke, udah nggak sabar kan ya? Oke, kita mulai Teh Devita. Yang pertama, apa itu antrian online? Boleh disampaikan Teh Devita. Antrian online itu sebenarnya wujud nyata dari BPJS Kesehatan ya, untuk meningkatkan kualitas layanan nih bagi peserta JKN atau bagi Sobat JKN semua. Di mana BPJS Kesehatan itu memberikan kemudahan bagi Sobat JKN untuk mengakses pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama ataupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Nah kalau dulu nih misalnya kita mau daftar itu kita harus dari subuh ngantriin helm, ngantriin sendal ya. Alamin nggak nih sama Tina? Atau ngantriin tas, kitanya sholat subuh dulu atau mana dulu, apalagi kalau dari luar kota nih. Ada dari calo subuh ya, habis sholat tahajud langsung ke fasilitas kesehatan. Itu zaman dulu. Mudah-mudahan sih sekarang dengan adanya antrian online adanya kemudahan Sobat JKN untuk mendapatkan antrian pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama ataupun fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Jadi tinggal di aplikasi mudah dan tidak perlu antri, kita sudah mendapatkan nomor antrian di poliklinik ataupun di rumah sakit ataupun di puskesmas klinik yang kita tuju. Jadi mungkin ada disebutin ya FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Mungkin biar lebih jelas lagi nih ya, apa sih FKTP itu Teh Devita, mungkin bisa disebutin. Fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP itu adalah lini pertama pelayanan kesehatan yang dapat diakses oleh peserta ataupun Sobat JKN. Dimana pada saat kita daftar ya menjadi peserta JKN itu kita kan memilih klinik pratama, memilih dokter praktek pribadi ataupun memilih puskesmas sebagai FKTP kita. Nah di FKTP itu kita bisa melakukan pendaftaran melalui antrian online di mobile JKN tadi. Nah begitupun satu lagi tadi yang Teh Indah sampaikan, FKRTL ya mungkin. FKRTL itu fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut. Itu tingkat kedua ataupun tingkat ketiga dari fasilitas kesehatan. Contohnya klinik utama ataupun rumah sakit gitu seperti itu. Kemudian yang kedua boleh dibacakan Teh Devita? Yang kedua, sejak kapan antrian online berjalan dan kenapa sih katanya harus ada antrian online Teh Indah? Saya coba menjawab nih ya. Sejak kapan? Kurang lebih antrian online ini kita jalankan sejak 2019 untuk di Kota Bandung sendiri gitu ya. Secara perluasan ini dilakukan terutama pada saat pandemi gitu ya. Pada saat kita mengalami pandemi kan itu hektik banget ya. Buat keluar dari rumah aja, bahkan buat ke kantor kan kita juga ragu gitu ya, was-was gitu ya. Nah ini diciptakan antrian online ini supaya tadi menghindari kontak dengan pasien atau peserta lainnya gitu ya, kemudian mengurai antrian tentunya gitu ya, mengurai antrian supaya tidak ada penumpukan di vaskes, baik itu di fasilitas tingkat pertama seperti yang disebutkan tadi yaitu puskesmas, klinik pratama, di dokter praktek perorangan atau di FKRTL seperti rumah sakit ataupun klinik utama gitu. Jadi supaya sistem pendaftaran, alur pendaftaran itu kondusif gitu ya pada saat itu. Nah kemudian nggak sedekan gitu, tidak juga terjadi kekhawatiran terhadap penularan pada saat itu ya, pada saat pandemi gitu. Nah tapi syukur alhamdulillah ternyata dari pandemi itu alhamdulillahnya ya tetap ada hikmahnya gitu ya. Sampai sekarang itu tetap dijalankan. Nah bahkan ini sudah mengalami beberapa kemajuan gitu ya. Episode antrian online ini sampai dengan pemutakhiran yang terakhir ini udah makin keren gitu ya. Evaluasi perbaikan terus secara terus menerus gitu. Betul. Alhamdulillahnya banyak yang merasa dengan antrian online ini sangat bermanfaat gitu ya buat peserta JKN khususnya gitu. Amin. Oke, lanjut ya Teh ya. Gimana cara mengakses antrian online? Nah, mungkin boleh disampaikan nih
Di mana sih sebenarnya bisa download antrian online dan lain sebagainya? Boleh disampaikan tadi, Vita? Siap, Teh Indah. Jadi nih Sobat JKN di sini bisa mengakses antrian online itu di aplikasi BPJS Kesehatan Mobile JKN. Nah, Mobile JKN ini dapat di-download Teh di Play Store ataupun di App Store. Nah, kayak gini nih ya, logo dari Mobile JKN. Jangan salah pilih ya Sobat JKN. Nah, nanti Sobat JKN di sini bisa registrasi akun bagi Sobat JKN yang belum mempunyai akun Mobile JKN ataupun masuk ke akun Mobile JKN jika Sobat JKN sudah punya akun dari Mobile JKN. Nah, nanti kalau sudah berhasil masuk ke Mobile JKN-nya itu, pilih menu pendaftaran pelayanan. Ya, atau antrian ya. Nah, seperti ini. Pendaftaran pelayanan dalam kurung antrian. Mungkin sedikit menambahkan tadi setelah klik nanti ada pendaftaran pelayanan atau antrian, nanti muncul ada dua pilihan, ada FKTP dan atau FKRTL gitu ya. Nanti disesuaikan pendaftarnya. Apabila Sobat JKN ingin daftar ke FKTP, maka tinggal klik FKTP. Diisi kolomnya sesuai yang diarahkan, yaitu hari pendaftaran, pilih nama dokter yang akan dituju, termasuk polinya kan bisa mengakses poli umum, poli gigi, dan KIA gitu ya. Kemudian bisa juga memilih nama dokternya sesuai yang ada di aplikasi, terdapat pilihannya. Bisa daftar hari ini dan bisa juga daftar untuk keesokan harinya. Jadi hari ini sampai H-1 ya. Jadi hari keesokan ini atau harinya besoknya. Gitu. Gak bisa dari seminggu atau gimana? Gak bisa, baru H-1. Oke, gitu siap. Ya. Jadi dicatat ya Sobat JKN untuk FKTP di hari ini atau besoknya ya. Bisa melakukan pendaftaran antrian online. Nah, kalau di FKRTL nih Teh, pendaftaran antrian online di FKRTL itu tadi adalah episode lanjutan dari FKTP ya Teh ya. Jadi Sobat JKN di sini bisa mengakses layanan di poliklinik FKRTL seperti klinik utama ataupun rumah sakit kalau ada rujukan ya Teh. Nah, rujukan itu diberikannya gimana sih Teh oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama? Tadi setelah mendaftar di FKTP tadi kan ada keluhan ya, mengisi keluhan submit. Maka dia proses pendaftaran antrian online di FKTP itu selesai untuk di aplikasi. Nanti pasien tinggal mengakses layanan ke FKTP. Kemudian nanti diberikan pelayanan sesuai yang dibutuhkan oleh pasien, misalnya umum atau gigi. Maka pasien tersebut akan dilakukan anamnese atau asesmen oleh dokter di FKTP. Apabila terindikasi medis untuk dilakukan rujukan ke rumah sakit, maka akan dirujuk sesuai hasil asesmen dokter di FKTP. Jadi bukan atas permintaan sendiri. Bukan atas permintaan sendiri, ingat ya Sobat JKN, bukan atas permintaan sendiri gitu ya. Jadi untuk rujukan tetap berdasarkan indikasi medis, hasil pemeriksaan dokter di FKTP gitu ya. Jadi wewenangnya dokter memberikan rujukan. Siap. Setelah ada rujukan nanti baru masuk ke antrian FKRTL. Jadi dipastikan ada rujukan online tadi seperti yang Teh Indah sampaikan sesuai dengan indikasi medis dan rekomendasi dokter di FKTP. Nah, kalau udah ada rujukan online-nya nih ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut A misalnya, nanti Sobat JKN tinggal pilih nih yang menu sebelahnya. Ada menu fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut. Kalau tadi kan di FKTP itu bisa mengambil antrian H-1 dan hari H ya. Nah, kalau di rumah sakit itu ada yang bisa dari H-1 bulan nih Teh Indah. Jadi dari jauh-jauh hari itu sebenarnya sudah bisa mengambil antrian online pada aplikasi Mobile JKN sampai hari H. Tapi memang masing-masing fasilitas kesehatan ada sistemnya tersendiri ya. Jadi nanti dari Sobat JKN bisa memastikan nih rumah sakit ini bisa mengambil antrian dari H- berapa sampai hari H atau bagaimana ya. Nanti dipastikan Sobat JKN di situ diklik tanggal rencana berkunjung. Kemudian dokter ya, pilih dokter dan klik daftar pelayanan. Nah, tandanya berhasil itu kalau nanti muncul nomor antrian poliklinik ya Teh. Jadi nomor antriannya Sobat JKN yang ada di aplikasi Mobile JKN itu bukan antrian lagi pendaftaran atau admisi, tapi di poli ya. Jadi udah canggih banget nih. Keren. Nah, nanti kalau misalnya di situ udah ada nih misalnya dalam nomor 1 gitu, berarti Sobat JKN mendapatkan antrian nomor 1 di poli penyakit dalam yang dokternya dipilih dokter apa nih tadi yang Sobat JKN pilih. Nah, di bawahnya juga nih ada estimasi layanan. Jadi kalau misalnya kepastian layanan ya. Kepastian layanan. Jadi kalau misalnya ternyata nomor 1 di dokter penyakit dalam A ini misalnya nomor 1-nya itu jam 3 sore, ya nggak perlu datang dari jam 7, cukup 60 menit sebelum estimasi dilayani, Sobat JKN datang ke
fasilitas kesehatan untuk melakukan registrasi ulang. Oke, konfirmasi ya berarti ya. Check in, dan juga di rumah sakit kan sekarang atau di klinik itu banyak juga namanya anjungan pendaftaran mandiri ya Teh. Jadi nggak perlu kita ngantri ke loket untuk beberapa fasilitas kesehatan. Kalau kita udah daftar nih menggunakan aplikasi Mobile JKN, Tinggal udah dapat check in ya nomor berarti ya. urut polinya, tinggal check in aja di anjungan pendaftaran mandiri, langsung deh ke poli. Oke, Nggak keren usah banget ke kan? loket pendaftaran lagi. Nah Teh, untuk pendaftaran antrian online di fasilitas rujukan tingkat lanjut itu tidak terbatas hanya untuk kunjungan pertama dari rujukan FKTP. Tapi ketika misalnya pasien tersebut bulan depan nih harus kontrol, sesuai dengan indikasi medis dan rekomendasi dokternya, minggu depan harus kontrol lagi, itu juga bisa mengambil antrian di Mobile JKN. Tapi dipastikan Sobat JKN sudah mendapatkan surat keterangan dalam perawatan nih dari pihak rumah sakitnya. Jadi nanti kalau pihak rumah sakit sudah membuatkan surat keterangan dalam perawatan atau kita sebut SKDP, nanti Sobat JKN bisa melihat nih di aplikasi Mobile JKN tadi menu pendaftaran pelayanan, kemudian fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut, muncul lagi nanti. Muncul ya SKDP-nya ya. Ambil antrian lagi tapi untuk bulan selanjutnya. Nanti prosesnya diulang lagi seperti awal. Ambil antrian, pilih tanggal rencana berkunjungnya sesuai dengan rekomendasi dokter, pilih dokternya, nanti daftar pelayanan lagi. Sama ya seperti yang awal ya. Oke. Mungkin bahasa awamnya Sobat JKN tadi kalau bingung SKDP atau surat keterangan dalam perawatan, lebih dikenal surat kontrol. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apa saja sih Teh manfaat yang didapatkan apabila kita menggunakan antrian online BPJS Kesehatan? Oke, dari tadi sudah dijelasin nih kayaknya dari A sampai Z sebenarnya. Jadi yang pertama, manfaat dari antrian online sendiri, yang pertama kemudahan tentunya tadi, supaya nggak perlu dari subuh-subuh tadi ya gitu, abis sholat tahajud kata Teh Vita tadi nganterin helm, nganterin sepatu, nanti sepatunya hilang gitu ya. Sayang jadi Teh. sayang gitu ya. Jadi lebih baik tadi klik aja lewat Mobile JKN untuk pendaftarannya. Kemudian Bapak Ibu atau Sobat JKN bisa mendapatkan nomor antrian. Nah itu di situ adanya kepastian terhadap antrian di vaskes yang akan dikunjungi gitu. Betul. Nah kemudian di sini dengan nomor antrian ini tidak membeda-bedakan atau mendiskriminasi peserta JKN yang segmen ini, mungkin dari Mandiri atau PBI gitu ya. Nah semua sama gitu ya. Semua jenis kepesertaan JKN itu bisa mengakses di antrian online ini gitu Jadi ya. sesuai tagline BPJS ya. Apa Teh Indah? Mudah, cepat, setara. Teh Indah, pertanyaan selanjutnya, di Kota Bandung ini fasilitas kesehatannya sudah banyak yang mengakomodir pemanfaatan antrian online melalui Mobile JKN nggak sih Teh? Oke, di Kota Bandung sendiri, baik itu dari fasilitas kesehatan tingkat pertama ataupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, itu sudah sebagian besar memanfaatkan atau mengimplementasikan sistem antrian online ini. Tentunya tadi tujuannya untuk kemudahan, kecepatan, dan kepuasan peserta sih, gitu ya ujungnya ya. Gitu. Nah tadi terkait kalau misalnya ternyata ada kendala pada peserta untuk mengakses tadi aplikasi, kan nggak semua handphone support nih misalnya gitu ya, ada kendala di handphonenya atau di aplikasinya sendiri gitu ya. Nah tenang, jangan khawatir Sobat JKN, tetap bisa mendaftar melalui layanan onsite atau melalui loket pendaftaran yang disediakan oleh fasilitas kesehatan baik di FKTP ataupun di FKRTL. Dengan konsekuensi mungkin tetap mengantri gitu ya. Kalau misalnya memang masih padat ya lumayan antriannya gitu ya. Dan kalau misalnya nih Teh, ternyata ada beberapa fasilitas kesehatan yang mengakomodir pendaftaran di hari H berobat nih, tapi misalnya pasiennya belum punya aplikasi Mobile JKN, belum registrasi ataupun belum masuk ke dalam aplikasi Mobile JKN-nya, dan biasanya itu kendala yang dihadapi itu adalah nomor handphone yang tidak update nih. Nah, kalau misalnya ternyata Sobat JKN ketika mau registrasi Mobile JKN ataupun mau masuk ke dalam aplikasi Mobile JKN menemukan kendala nomor handphone itu tidak sesuai. Ya, jadi misalnya dulu kita daftar pakai nomor Pak RW misalnya, nomor Pak RT, ternyata kita pakai nomor sendiri nih sekarang. Nah itu jangan khawatir, Sobat JKN bisa melakukan perubahan nomor handphone di Pandawa.
Ini dia nomornya 08118165165165. Nanti Sobat JKN pilih menu administrasi, lalu nanti ada link yang dikirimkan oleh admin Pandawa dan klik link tersebut lalu pilih perubahan nomor data handphone peserta. Oke. Tuh. Siap. Apa sih tadi Pandawa Teh Devita? Mungkin ada yang bertanya nih dari Sobat JKN ya. Oh iya, Pandawa itu pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Sobat JKN, jadi itu pelayanan administrasi non tatap muka dari BPJS Kesehatan. Tadi untuk memudahkan juga proses administrasi bagi Sobat JKN, jadi nggak perlu juga tuh Sobat JKN melakukan pendaftaran ataupun perubahan data ke kantor cabang, macet-macet, ya? panas-panas, hujan-hujan. Ya? Iya, tinggal semua ada dalam satu genggaman ya, Pandawa yang Mobile JKN. Nah, di sini Sobat JKN, kalau memang mengalami kesulitan nih atau menemukan kendala dalam proses registrasi ataupun login aplikasi Mobile JKN, di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut itu semuanya ada loket pemberian informasi untuk BPJS Kesehatan. Jadi Sobat JKN dapat mendatangi loket tersebut, nanti akan dibantu terkait kendala yang dialami. Seperti itu. Ada nomor kontak yang bisa dihubungi juga ya, baik dari pihak rumah sakit dan dari pihak BPJS Kesehatan. Oke. Ya. Nah, Teh Indah, tadi kan kita udah menjabarkan ya, menginformasikan terkait kemudahan apa saja sih yang didapat dari antrian online BPJS Kesehatan di aplikasi Mobile JKN. Nah, di sini Sobat JKN daripada penasaran nih, nanti kalau misalnya membutuhkan akses pelayanan kesehatan di FKTP ataupun FKRTL, bisa dicoba. Jadi langsung merasakan kemudahan pemanfaatan antrian online. Jangan lupa ya, download Mobile JKN lalu memanfaatkan salah satu fiturnya yaitu pendaftaran pelayanan atau antrian online BPJS Kesehatan. Antrian online BPJS Kesehatan mudah, cepat, setara. BPJS Kesehatan selalu di hati. Oke Sobat JKN, jangan lupa like and subscribe channel YouTube BPJS Kesehatan Cabang Bandung. Nah, selain YouTube-nya juga, BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bandung ada kanal media sosial lainnya loh, yaitu TikTok dan juga Instagram. Jangan lupa di-follow ya. Berikut ini. Oke, see you. Dadah.